Apakah kamu menjalani tahun 2025 ini dengan hati yang berantakan, merasa gagal, atau menghadapi masalah yang datang bergantian, merasa hidup tidak ada kemajuan? Aku ingin bilang, kamu belum terlambat. Aku juga pernah merasa seperti itu. Tapi, aku menemukan cara sederhana untuk mulai menata hidup dan hati. Tidak ada kata terlambat untuk menata hidup. Tidak ada kata terlambat untuk menyambut 2026 dengan hati yang lebih damai, hidup lebih terarah, dan menjadi versi terbaikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Risma Kiraina, di The Hero Channel. Aku tahu banyak dari kalian yang mungkin bingung harus mulai dari mana. Hidup lagi kacau, harus mulai dari apa dulu. Aku pernah ada di fase itu. Dan dari semua hal yang aku coba, ada satu langkah yang wajib dilakukan untuk memulai perubahan, yaitu sholat tepat waktu. Rasulullah bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka ia menegakkan agamanya. Dan barang siapa meninggalkannya, maka ia meruntuhkan agamanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi Hasan. Bagiku, sholat bukan hanya tiang agama, tapi juga fondasi kehidupan. Ibaratnya, kalau aku akan membangun rumah yang kuat dan indah, aku harus mulai dari fondasi yang kokoh. Begitu juga hidup kita. Sholat mengajarkan kita disiplin, karena kita harus menegakkannya tepat waktu. Sholat juga mengajarkan kita muhasabah untuk mengevaluasi diri, bersyukur, dan memperbaiki kesalahan. Dan sholat memberi ketenangan hati, sehingga kita bisa menghadapi masalah, tekanan, atau kebingungan hidup dengan lebih sabar dan fokus. Setelah fondasi itu kuat, barulah aku bisa mulai membangun hari-hariku dengan habit tracker. Habit tracker ini juga sebagai alat ukur untuk memastikan setiap hariku lebih baik dari hari kemarin. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia dalam keadaan untung. Siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia dalam kerugian. Siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia dalam kerugian. Di Quran Surah Al-Hasyr, ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Awal-awal aku membuat habit tracker, aku nggak langsung memasukkan banyak aktivitas sekaligus. Aku mulai dengan 1 atau 2 aktivitas dulu untuk beradaptasi. Contohnya, sholat tepat waktu, atau olahraga setiap pagi 30 menit. Setelah beberapa waktu, aktivitas itu terasa ringan dan otomatis menjadi sebuah kebiasaan. Barulah aku menambahkan aktivitas lain satu persatu. Dan sekarang, habit trackerku sudah banyak sekali aktivitasnya dibanding pertama kali aku buat. Saranku, jangan langsung memasukkan banyak list di habit tracker, karena itu akan membuat kita burn out ya, atau kelelahan. Percayalah, satu kebaikan akan melahirkan kebiasaan baik lainnya. Ketika Allah sudah ridho dengan langkah-langkah kecil kita, Dia akan menuntun hati kita untuk terus melakukan kebaikan. Dan bukan hanya dituntun, tapi juga dimudahkan, diringankan,
dan dibukakan jalannya, sampai akhirnya kebaikan itu menjadi bagian dari diri kita. Rasulullah bersabda, amal yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu walau sedikit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa amal soleh yang sedikit tapi dikerjakan secara istiqomah lebih disukai Allah daripada amal besar yang hanya sekali atau jarang dilakukan. Karena itu menunjukkan kesungguhan dan keikhlasan kita. Seperti sholat malam sedikit tapi rutin, sedekah rutin walau receh, atau tilawah Quran walau hanya 1 ayat sehari. Kuncinya adalah konsistensi agar menjadi kebiasaan baik yang diridhoi Allah. Habit trackerku aku namakan checklist sukses dunia akhirat. Aku tidak memisahkan urusan dunia dan akhiratku karena dua-duanya saling menguatkan. Jujur, di awal menjalankan habit tracker ini, aku sering sekali gagal. Ada hari-hari aku lelah, dan itu membuat beberapa poin di trackerku gak terchecklist. Aku tidak melaksanakan aktivitas yang sudah aku tulis di habit trackerku. Dulu, setiap gagal, aku langsung sedih. Aku merasa, kenapa aku gak bisa konsisten? Kenapa aku lemah? Lalu, perasaan itu kadang membuatku jadi malas untuk melanjutkan habit trackerku. Tapi, lama-lama aku sadar, proses memang seperti itu. Ada kalanya tubuh kita capek, hati kita lelah, dan itu bukanlah sebuah kegagalan. Yang penting adalah jangan pernah menyerah. Aku selalu bilang ke diri sendiri, gak apa-apa hari ini gagal, besok aku coba lagi. Sekarang, kalau satu aktivitas terlewat, itu justru menjadi dorongan dan semangat agar besok lebih konsisten lagi. Dan akhirnya, kebiasaan baik itu menjadi bagian dari hidupku sekarang. Dengan semua proses naik turunnya, akhirnya aku bisa merasakan perubahan yang nyata. Aku merasa lebih percaya diri, lebih bahagia, lebih tenang, dan lebih bersyukur. Aku punya ritme, pijakan, dan hubungan dengan Allah yang lebih dekat. Hari ini, aku sudah tidak sibuk menengok masa lalu. Aku fokus memperindah hari-hari yang ada di depan mataku. Menjadi kuat bukan berarti tak pernah jatuh, tapi tetap berjalan meski lelah, tetap beribadah walau hati berat, tetap percaya walau hasil belum terlihat. Sebelum tahun 2026 dimulai, sudah tinggal kurang dari 24 jam dari sekarang. Siapkan satu hal ini, yaitu pondasi mulai dari sholat tepat waktu. Tambahkan satu kebiasaan baik, lalu biarkan kebiasaan baik lainnya mengikuti. Semoga tahun 2026 menjadi tahun yang lebih damai, lebih tenang, dan lebih penuh kebaikan. Versi terbaikmu sedang menunggu di sana. Buat yang pengen mulai habit tracker juga, aku sudah siapkan template-nya, dan ini gratis ya. Kalian cukup follow IG atau TikTok aku, lalu DM habit tracker. Insya Allah nanti aku kirim filenya. Yuk kita tunggu bareng. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.